Sobat RPK, kita mau bahas tentang daycare ya di tempat kerja ya Mbak Eti ya. Kemarin itu Mbak Eti, kenapa kita mau Ya, coba angkat ini? Kemarin ada interview dengan BKKBN ya, ada Pekan ya, ASI Indonesia. Di situ disampaikan peran BKKBN juga menghimbau begitu loh perusahaan-perusahaan ini supaya ada menyesuaikan. daycare-nya gitu. Karena apa ya, ini adalah salah satu support system untuk ibu itu bisa memberikan ASI eksklusif katanya gitu. Kalau ada daycare di dekat tempat kerja kan enak ya. Si ibu tetap produksi ASINya lancar karena nggak stres kan mikirin aduh anakku belum Ya, nyusu ini gimana nih. Tapi ada apa ya, ada toleransinya gitu ya Mbak Eti ya untuk pumping dan lain sebagainya yang sudah menyusui gitu loh. Jadi kita bahas tentang daycare-nya sebenarnya. Kalau ya, daycare ada di tempat kerja berarti wanita ini, ibu-ibu ini produktif ya Mbak Eti ya, dan anak juga oh iya pasti dong sehat pasti. dan bahagia. Ini suara Mbak Iya, Eti kok di saya kecil ya, tapi nggak bermasalah kah, suaranya kecil ya? Sarah? Bisa sih suaranya kecil, Ah, masih kecil. masih sih, oh oke. Mungkin agak deketin aja tuh mic Iya, ini ya. sudah sangat dekat Oh ya, mic-nya. sangat dekat ya. Ya, Kok sangat nggak dekat. berasa ya? Oke, Mbak Eti pengalaman juga sebagai konsultan daycare ya, sebagai pemilik daycare, Mbak Eti kan pernah Ya, menjadi konsultan untuk beberapa perusahaan ini membuat daycare ya, Mbak Eti ya. ya, Oke, ya. tapi sebelumnya pastinya pengen tahu dulu deh gitu ya pengalaman Mbak Eti gitu dengan adanya daycare nih, menurut Mbak Eti di tempat kerja tuh gimana Mbak Eti? Nah, kalau daycare di tempat kerja itu Mm-mm, umumnya kan memang membantu, sangat membantu. mm-mm, Tapi perjalanan dari rumah ke tempat kerja apakah juga bisa mendukung. mm, Nah, itu kan harus dipikirkan ya. oke. Nah, itu bisa dipikirkan juga oleh perusahaan. Artinya apakah ada jemputan, ya kan? Biasanya kan Hmm. perusahaan menyediakan jemputan ya, Oh, gitu. ya 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 ya. enggak? Dia Ya ya. menyediakan jemputan atau tidak? Kan biasanya ada perusahaan-perusahaan yang punya jemputan kayak bis Mm-mm, karyawan gitu mm-mm, kan. mm-mm. Sehingga anak-anak bisa dibawa juga untuk Oke. ke tempat Tempat kerja. kerja ya, Nah, oke. ya kan? Nah, Ya itu ya ya. nah Biasanya tuh disediakan. perusahaan-perusahaan besar seperti pabrik-pabrik biasanya ya Mbak Eti ya? Ya, Atau biasanya ada ya, mm-mm, yang menyediakan memang, angkutan untuk, para pekerjanya dan dia punya pos-pos tersendiri kan. mm-mm, mm-mm. Jadi misalnya haltenya di mana haltenya di mana. Nah, Oke. biasanya, akan berkumpul di situ yang lebih dekat dengan, perumahan atau tempat tinggal para karyawan, kan Mm-mm. seperti itu. Nah, itu juga mendukung, ya. Hmm. Jadi perusahaan itu juga kalau mau punya daycare itu kan juga punya pendukungnya juga Mm-mm. supaya orang bisa datang ke situ kan Ah, gitu. Enggak, betul. bener gak? Iya, supaya Jadi on kalau time nih waktunya ya nih, nggak kan bener terlambat-terlambat Mbak gak? Eti Ya, ya. karena kalau Oke. karyawan sendiri itu kan kita tahu ya mereka pakai kendaraan masing-masing. Ada yang pakai motor, ada yang Mm-mm, pakai mobil. mm-mm. Sementara itu tidak bersahabat sekali dengan Ah, anak-anak kalau pakai kendaraan roda dua kan, betul. gitu. Ini juga mengurangi polusi nih Mbak Eti. Polusi udara di Jakarta nih, waduh hebat nih ya sekarang ya. Nah ini bisa mengurangi ya karena satu karyawan Ya. sekaligus angkut gitu beberapa orang ya. Iya, Hmm. jadi kan itu pertama itu dulu. Jadi Mm-mm. apakah di kantor itu sudah menyediakan transportasi yang baik untuk Mm-mm. karyawannya dulu supaya bisa mengangkut ibu dan bayi-bayinya ke Mm-mm. daycare yang akan ada, misalnya seperti Hmm. itu. Oke. Ya kan? Kemudian kalau daycare itu sudah ada, ya kan, berarti kan kita butuh yang namanya guru, guru pembimbing Guru untuk pembimbing. daycare, ya kan? Oke. Karena daycare itu kan sebenarnya bukan cuma tempat penitipan anak, ya kan, tapi Hmm. dia tempat pengasuhan dan pendidikan juga, Oke, gitu. ya 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 ya. Ya, Jadi itu ya yang harus dipahami juga ya. Jadi bukan hanya digeletakin aja gitu ya Mbak Eti ya. digeletakin terus dikasih Terus makan ya, dikasih diajak makan, main, minum aja mungkin tanpa ada enggak ya? pembelajaran enggak juga ya. Jadi Oh sambil enggak, ya. ya, Jadi ada guru ya, ya, sebutannya guru ya Mbak Eti ya, bukan ya. pengasuh ya. Bukan, karena Bukan kan ya. daycare itu sebenarnya adalah sekolah non formal khusus Mm-mm. untuk anak usia dini. Oke. Iya, Ya, iya. sekolah non formal. Jadi Mhm, tetap dia sekolah karena mhm, kan range usia daycare itu antara 0 bulan mhm. sampai usia 6 tahun Mmm, gitu. baik. Kan beda sama kalau sekolah formal. Kalau TK itu kan Mhm. dari usia 3 sampai 6 tahun
Baik, kan baik. gitu. Oke. Jadi gini, untuk bikin daycare itu kan membutuhkan banyak pilar ya. Pertama itu tadi, kemudian yang pertama tadi kan kita udah ngomongin transportasi dari tempat kerja ke Oke. rumah atau sebaliknya, Mm-mm. supaya anak-anak tidak lelah Mm. ketika akan melakukan aktivitas. Mm-mm. Kemudian di daycare sendiri itu kan punya manajemen daycare. Ya, jadi dia tersendiri. Kemudian daycare pun harus izin Oke. ke dinas pendidikan, kemudian daycare itu harus punya nomor induk berusaha yang seperti sekarang. Kemudian juga daycare itu kan menyelenggarakan pengasuhan dan pendidikan membutuhkan guru-guru atau membutuhkan juga beberapa asisten guru sebagai pengasuh, kan gitu. Yeah, betul. Nah, semakin di dalam satu perusahaan itu kan anaknya nggak sedikit ya, pasti. Orang tua pasti punya anak, dan pegawai itu kan ada yang waktunya shift-shiftan, kan gitu. Yeah. Apakah daycare juga harus 24 jam? Ada juga daycare yang 24 jam, ya kan? Nah, itu biasanya ada di rumah sakit, ya kan? Nah, itu di rumah sakit juga ada daycare yang 24 jam, karena perawatnya kan kadang-kadang shift-shiftan, kan gitu. Ya kan, shift pagi, siang, sore, nah seperti itu. Anak yang malam, yang punya anak malam berarti kan harus di daycare-kan, seperti itu juga ada. Nah, pada prinsipnya sih kalau daycare itu sebagai bentuk usaha itu bisa dibarengin sama perusahaannya, sama gitu. Kayak kemarin ada yang minta dibuatkan daycare di sebuah kampus untuk para dosen. Oke. Nah, itu kalau kampus kan sudah punya ini ya, yayasan sendiri. Bener. Kan, jadinya izin-izinnya lebih mudah. Gitu. Oke. Lebih mudah, ya kan. Guru-guru bisa diambil dari lingkungan mahasiswa yang misalnya mahasiswa-mahasiswi yang tidak kuliah pagi misalnya, dia mau kerja part time misalnya, boleh kan gitu, kan enak ya, kayak gitu. Bener-bener. Nah, di perusahaan juga sebenarnya bisa ya kan, untuk orang-orang tua yang maksudnya yang sudah tidak bekerja, dia tidak sanggup untuk bekerja produksi, kan gitu, bisa dialihkan ke daycare. Iya kan. Jadi misalnya ibu-ibu yang sudah purna tugas, dia juga tidak bisa untuk bekerja seperti ya orang-orang yang muda lah ya. Gitu. Nah, udah nggak produktif lagi gitu ya, Mbak Eti ya. Usianya bener, gitu. menjelang. Senang kerja, senang oke. main dengan bisa, anak-anak, ya, seperti kan. itu. Nah, itu bisa juga dikaryakan ke situ. Jadi dia tidak post-power syndrome misalnya, seperti itu. Benar. Membantu sebenarnya, itu saling membantu kan. Sementara daycare itu kan nggak cuman itu tadi, nggak cuman datang, tidur, makan, main, dan dia ada kegiatan belajar mengajar. Ada juga ya, Ada. Nah, belajarnya itu bisa dibuatkan kurikulum yang sesuai dengan di situ, dengan hidupnya di perusahaan. Sepengetahuan Mbak Eti tuh usia anak yang dititipin di daycare yang ada dalam satu perusahaan itu ada batasan nggak, Mbak? Atau ya semua anak gitu? Semua anak bisa, ya rentang usianya antara 0 sampai 6 tahun bisa. 0 sampai 6 tahun, jadi ada batasan ya. Kalau udah sekolah kan agak susah. Sekolah ya agak susah gitu. Iya, benar. Nggak ada antar jemput yang ke situ kan. Bener, gitu. Iya. Oke, Mbak Eti ini sebagai salah satu fasilitas gitu ya dari perusahaan alias free gitu, atau ada biaya yang harus ditanggung nih sama karyawan nih Mbak Eti? Sepengetahuan Mbak Eti gimana tuh? Nah, biasanya kalau di sebuah perusahaan itu dia membayarkan tidak sebanyak seperti kalau di tempat umum. Jadi gini, itu kan ada dua jenis. Kalau di dalam perusahaan ada daycare, itu daycare yang biasanya menitipkan itu kan ada yang umum, ada yang memang karyawan. Oke. Kan gitu. Iya. Sebenarnya kan itu fasilitas untuk karyawan kan gitu. Tapi dibuka untuk umum. Untuk ini umum, beda ya, kan? pasti komersil nih Mbak Eti ya. Betul. Kalau yang untuk umum berarti komersil, pembayaran 100%. Tapi kalau yang untuk karyawan itu tergantung kebijakan perusahaan, Mbak.
gitu Bisa ya. Jadi 50%, bisa oke. 25, terserah perusahaannya ya. Karena Oh, kita ya. jarang sekali. Biasanya sih sekitar 50% sih untuk Hmm, pembayarannya. Karena kan hmm, sebenarnya itu memang fasilitas yang mm-mm, mm-mm, disediakan mm-mm. perusahaan untuk karyawan. Oh, oke. Berarti ada income juga dari daycare itu ya, Mbak Eti ya. Walaupun memang Betul, itu adalah fasilitas, tapi memang lebih ringan ya dibandingkan dengan dibanding yang di ya. luar gitu ya. Betul. Oh, oke. Nah, itu kan Pengembangan usaha juga sih sebenarnya betul, daycare. betul, Mbak. Itu memang pengembangan usaha. Itu pengembangan usaha pakai banget. Karena kan Oke. akhirnya itu nanti yang apa eh, pemasukan dari daycare Mm-mm. itu yang digunakan untuk memperluas, kemudian untuk Hmm. menambah fasilitas, Mm-mm. mainan, Oke. Iya, edukasi, iya, iya, kemudian iya. menambah guru. Nah, Betul. tapi itu manajemennya tersendiri ya daycare itu Hmm. dengan Mm-mm. manajemen perusahaan itu Betul, beda. betul, iya ya, harus dipikirkan ya, karena ini menyangkut Iya, juga dengan kesehatan bayi-bayi ini, anak balita, betul, betul. nggak bisa Iya, sembarangan ya Mbak Eti iya kan ya. harus ada punya tenaga medis, punya Betul, psikolog kan gitu. iya, bener bener Nah, bener. Oke, kalau untuk fasilitas daycare-nya sendiri itu ya, idealnya tuh kalau misalnya untuk anak-anak bayi itu kan masih ada imunisasi gitu ya Mbak Eti ya, itu bisa ya dilakukan gitu? dilaksanakan di daycare. Oh, Iya kan oke. setiap sebulan sekali kan biasanya ada tenaga medis yang Mm-mm. datang Mhm. untuk cek ya Mm, kan mm, mm. kesehatan anak, Iya, iya. apakah sesuai sama parameternya, apakah Iya. sesuai dengan apa perkembangannya kan Mhm, mhm, gitu. mhm. Nah, tenaga medis itulah yang ada di Iya. daycare itu. Atau Mmm. misalnya perusahaan punya apa namanya kayak UKS di sekolah ya Mhm, kan, mhm. biasanya punya tenaga medis juga kan gitu, Mmm, kayak mhm. kliniknya gitu loh. Iya, iya. Klinik perusahaan. Nah, itu bisa juga cek Oh. sebulan sekali. Oke. Kan namanya anak itu kan rawan ya. Bener. Rawan artinya di bawah usia balita itu rawan sekali, rawan sakit, rawan kelelahan. Iya, iya. Kemudian ada hal-hal yang kita tidak tahu, misalnya tiba-tiba dia kejang atau dia shock, misalnya kepanasan dan seterusnya waktu main, Mhm. kecelakaan-kecelakaan kebentur atau apa itu kan harus langsung ditangani oleh tenaga medis. Iya, iya, oke. Wah, ini kalau misalnya ada praktisi, maksudnya yang memang benar-benar manajemen dari, daycare-nya atau mungkin salah satu perwakilan dari karyawati, lebih seru kali ya, Mbak Eti ya? Ya, Bisa bisa apa ya, berbagi pengalaman gitu ya, terkait betul. dengan apa yang ini. Tapi menurut Mbak Eti sendiri yang pernah bersinggungan gitu ya dengan mereka-mereka ini gitu, pasti bisa meningkatkan produktivitas ya di tempat Oh, kerja ya? pasti dong. Kan Mhm, orang tua itu kan jadinya lebih nyaman kan, lebih mhm, aman kan, Mbak, iya, ketika dia menitipkan anaknya di tempat yang dekat. dekat ya. Orang tua itu tuh ngerasa aman ketika dekat dengan anaknya kan gitu. Mhm, Oh, mhm, dekat ya, mhm, aman lah gitu loh. mhm, Ya kan. Oh, iya, nanti kalau saya harus pumping, saya segera kan gitu. oke, Jadi kemudian harus menyusui mhm, segera, ya mhm, kan. Mungkin pas jam istirahat ketika ayah ibunya free ya kan, mhm, mungkin mau main kan sama anaknya, boleh kan main gitu. bener bener, Nah, wah itu iya iya, ketemu kan bondingnya makin kuat kan makin kuat, gitu. betul Iya betul, benar. iya, Nah, ketika bonding makin kuat, maka emosi anak itu akan lebih stabil mhm, gitu. iya, Nah, jadi ketika akan meninggalkan pun juga disampaikan ke anak, saya, ibu akan kerja dulu ya, itu deket kok tempat iya, kerjanya. Anak aman nggak? Kalau aman dia bilang, ya, oh itu loh oke, deket ibu di situ gitu. bisa, iya iya iya, Jadi kan anak juga ngerasa aman, tidak merasa ditinggalkan. Nah, iya, seperti itu. mhm, mhm. Saya tuh Iya. pernah, ngobrol sama ada seseorang yang, di perusahaannya itu punya daycare. Wah, itu seneng banget deh Mbak Eti, katanya tuh balance gitu katanya, ada keseimbangan gitu antara bekerja dan juga, dalam kehidupan berkeluarga. Dan dia itu katanya mampu fokus katanya Mbak Eti, dengan adanya daycare ini memenuhi tuntutan kerja secara profesional. Jadi jangan dianggap juga dengan adanya daycare gitu, entar dikit-dikit dia ke sono gitu ya, enggak juga ya Mbak Eti Oh ya, kan ada rule ya, enggak. Ya. nggak Karena kan sembarangan juga nggak boleh ya. masuk kan gitu. Karena kan jam sekolah itu kan juga orang tua juga nggak akan diperkenankan untuk masuk kan Betul gitu. betul, iya iya. Karena kalau udah jamnya kerja juga kan, Mhm, kalaupun dititipkan di daycare yang bukan deket kantor kan juga tetap dari jam setengah mhm. delapan sampai jam 5 sore nggak ketemu sama sekali sama orang tuanya. Iya benar benar benar. Nah ini karena kebetulan harus dekat aja boleh gitu jam Iya, istirahat oke, misalnya. mhm, Nah, menengok anaknya. Tapi kan mmm, biasanya jam istirahat orang tua pun mhm. itu anak-anak juga pas lagi bubuk siang.
Pasti gitu. Oh, pasti gitu ya, karena emang jamnya ya Mbak Eti. Jamnya. Oke. Pengalaman Mbak Eti gitu ya menghandle daycare-daycare yang ada di beberapa perusahaan ini, apa sih yang boleh dan tidak boleh gitu dilakukan gitu? Oleh, Bagi orang tua ataupun bagi guru gitu atau fasilitator ini Mbak Eti? nah, jadi kalau kalau untuk SOP-nya itu Mhm. tergantung dari daycare yang dibentuk. Nah, Oh, SOP oke. kan dia Beda-beda ya, beda-beda beda-beda, kebijakannya ya, ya kan? oke. Ya, ada kantor yang membolehkan jam istirahat orang tua menengok anaknya. Mhm. Ada juga kantor yang menentukan bahwa jam istirahat tidak boleh keluar dari ruangan kan gitu. Oke, iya. Nah, itu akan disesuaikan dengan daycare-nya, Mmm, itu. mhm Gitu. mhm, Nah, misalnya kalau yang orang tua yang menyusui misalnya mhm, kan gitu. iya. Itu kan ada jam-jam tertentu yang dia harus menyusui. Kalau enggak kan bengkak ya, Betul, iya, ininya paling enggak pumping payudaranya. mungkin gitu ya, ada Ya, kalau waktu tidak tertentu. pumping. Nah, ketika setelah selesai pumping itu kan harus dibawa ke daycare segera kan Betul, supaya oke. anaknya bisa menyusui kan Mhm gitu. mhm Nah, mhm. tapi dari SOP itu ketahuan juga boleh nggak atau nggak boleh itu Mhm. tergantung SOP-nya itu tadi. Jadi Oh, nggak oke. Jadi nggak ada beda-beda batasan, ya, ya nggak ada kebijakan batasan. masing-masing perusahaan ya, Mbak Eti ya? Betul betul. Oke. Kalau misalnya, dari fasilitatornya sendiri, dari guru-gurunya gitu yang handle anak-anak ini, yang tidak boleh dan boleh ini apa nih? Saya nggak tahu nih gambarannya, belum tahu nih Ya, menurut jadi Mbak Eti. kalau misalnya di daycare itu guru itu tidak boleh memegang handphone, ya kan? Oh, oke. Nah, kalau misalnya di perusahaan itu umumnya mereka menggunakan CCTV kan. Mhm. Jadi untuk cek anak-anaknya. Jadi orang tua bisa lihat dari CCTV kan Mmm, gitu. mhm, Tapi ada juga yang menyediakan admin. Jadi mmm, admin itu yang memegang foto-foto, kemudian yang menyampaikan ke orang tua bagaimana kegiatan anak-anaknya. Nah, itu ada adminnya sendiri. Jadi mmm, guru benar-benar fokus sama anak-anaknya gitu loh. oke. Benar-benar ngurusin Iya. anak-anak kan gitu. Mhm, iya. Kalau diambil positifnya sih memang, dampaknya bagus sih sebenarnya untuk perusahaan ya, Mbak Eti ya. Iya, iya. Sinergi lah gitu ya, produktivitas meningkat karena, para pekerja wanita ini luar biasa ya bisa fokus juga dan dia nggak kepikiran Anaknya kan. heeh, di samping itu produksi ASI-nya juga akan lancar gitu ya, Mbak Eti ya. Betul, Eee, karena tidak stres kan. bener, Biasanya kan ASI itu tidak lancar karena iya, pertama stres, kedua oke. nutrisinya kurang, Mhm ya mhm kan. Nah, itu mhm. kan bisa terjaga karena sama kan bareng. Bener bener. Wah, Nah, ini itu. menarik sih kebijakan-kebijakan seperti ini nih menarik ya, Mbak Ya. Eti ya. Kemarin Tapi kan itu jarang, nah Mbak, yang nah begitu. itu dia, kesulitannya gitu ya, Mbak Eti, udah pasti biaya ya, Mbak Eti ya, masalahnya ya. Ya. Kemudian apalagi nih, yang Jadi kalau akhirnya mau membuat bikin daycare itu ya kompleks kalau kali ya masalahnya ya? masalahnya kompleks. Pertama kita kan kalau mau bikin daycare kan harus punya desain daycare-nya seperti apa. Oke. Karena kan eh, anak-anak tidak bisa berkebentur ya Yap kan. yap. Berarti karpetnya harus karet, misalnya seperti itu. Oh, Kemudian beberapa. ujung-ujung meja harus diamankan, Oke, misalnya seperti iya itu. iya iya. Kemudian Mhm, mainan-mainan juga tidak boleh mainan yang keras. Yang mhm. keras itu harus digeser seperti Iya itu. iya. Mhm. Nah, itu eh, harus disampaikan juga ke Mhm. perusahaan untuk Iya. jika ingin membuat daycare seperti itu yang aman kan Mhm gitu. mhm. Kemudian harus ramah lingkungan kan. Kemudian kita harus menyediakan yaitu tadi ada tenaga medis, ada Mhm. psikolog dan Iya. seterusnya. Jadi emang karena kompleks itu ya biasanya nggak menjadi, bahan pertimbangan para Betul. pengusaha ini untuk membuat daycare ya di tempat kerja. Iya, Tapi iya. kalau misalnya ada sesuatu yang bisa didapat gitu ya dari daycare ini tentang produktivitas meningkat atau mungkin ada sumber pemasukan yang lain, apalagi Ya, kalau daycare itu bisa jadi dikomersilkan. aset, Mbak. Mmm, Daycare itu sebenarnya aset ya. Jadi gini, daycare usaha apa sih yang nggak pernah mati mhm selama ini? mhm. Itu adalah sekolah, rumah sakit, Rumah sakit dan daycare sekolah. juga ini? Sekolah dan Daycare rumah sakit? termasuk Iya, termasuk sekolah kan, termasuk gitu. sekolah, oke, iya. Selalu Orang selalu dibutuhkan ya? melahirkan kan, Iya, bener. dia pasti akan menikah dan melahirkan bukan? Iya, betul Ya, betul ya kan? betul. Nah, daycare itu seperti itu gitu loh. Mhm mhm. Dia nggak akan pernah mati sebenarnya. Gitu. Iya iya. Kecuali kalau memang yang eh, apa
SDM-nya itu tidak diupdate terus. Kalau diupdate terus dia tidak akan mati. Sama seperti guru itu kan datang berganti, yang pensiun masuk lagi yang baru. Begitu juga daycare juga sama. Untuk SDM seperti itu. Nah, manajemennya hampir mirip sama manajemen perusahaan kan gitu. Ada manajemen keuangannya, ada HRD-nya juga, kayak gitu. Cuma tambahannya mungkin kalau di daycare itu yaitu ada tenaga medis, ada tenaga nutrisi. Nah, karena kan anak butuh makan yang bervariasi, yang sehat, karena mereka pertumbuhan kan ya, gitu, bukannya penurunan kan gitu. Kalau dibikin sederhana gitu, Mbak Eti nggak bisa juga ya? Apanya? Daycare-nya. Karena kok tadi ada manajemen, ada admin, ada lain sebagainya, itu kayak aduh gitu. Misalnya nih, misalnya perusahaan itu kecil gitu Mbak Eti ya. Misalnya terus ada lahan misalnya, atau ada misalnya ada rumah gitu ya di samping gitu. Nah, dibikin sederhana gitu Mbak Eti, nggak usah terlalu yang itu, bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Bisa sebenarnya. Daycare itu pada dasarnya kan memang awalnya adalah untuk membantu para ibu supaya bisa mengerjakan pekerjaannya. Betul. Kemudian bisa juga mengerjakan pekerjaan profesional. Iya. Ada 2 pekerjaan ibu tuh ya. Gitu. Nah, jadi daycare itu sebenarnya karena membantu, itu kan banyak yang menuliskan di situ tempat penitipan anak saja. Tempat penitipan anak. Oke, beda ya. Kalau tempat penitipan anak itu nggak bisa disebut daycare ya Mbak Eti ya? Iya, karena kan tempat penitipan anak itu kan, ya itu tadi yang saya bilang, ada ya tempat penitipan anak itu menyediakan televisi sehingga anak itu menonton, anteng ya nonton tuh gitu. Jadi nggak rewel, nggak ribut kan gitu. Padahal nggak diperbolehkan ya? Itu tidak diperbolehkan. Nah itu dia. Jadi kalau daycare itu kan pasti banyak kegiatan, ya kan? Otomatis kita membutuhkan orang yang kompeten kan supaya bisa anaknya ini tetap tumbuh, ibunya juga tetap kerja. Percaya deh, anaknya pasti belajar dengan baik dan seterusnya. Baik. Gitu. Ini wajah-wajah Indonesia nih sebenarnya ya yang kita akan coba hadirkan gitu loh Mbak Eti ya. Dari anak-anak yang dititipkan di daycare ini kan pasti sehat dan bahagia nih ya. Ditinggal ibu kerja tapi tetap tercukupi gitu ya kebutuhannya. Tercukupi semuanya lah, kebutuhan jasmani, rohaninya ya. Iya, jasmani, rohani ini penting ya, nggak cuma jasmani kan biasanya kita mikir kan udah sama ini neni di rumah gitu, misalnya udah makan minum, tapi emosional ya, kebutuhan rohani itu ya Mbak Eti ya, bonding ya antara orang tua dan anak, antara orang tua. Kemudian dia kan membutuhkan juga ilmu-ilmu yang positif kan. Asupan-asupan spiritual yang baik kan gitu. Asupan spiritual itu bukan berarti kita religius ya, bukan. Tapi ini soal ilmu-ilmu yang dia harus pahami. Anak usia dini itu kan yang paling penting adalah dia belajar moral etika, kemudian kemandirian. Itu udah penting banget karena dia harus masuk sekolah yang sendiri, nggak ada orang tuanya kan gitu. Oke. Perusahaan-perusahaan tuh banyak yang berkontribusi begitu ya terhadap beberapa UMKM gitu tuh. Apa tuh istilahnya tuh Mbak Eti itu biasanya ada dana-dana yang mereka kucurkan begitu ya untuk permodalan. CSR tuh biasanya kan ada tuh perusahaan-perusahaan yang begitu ya Mbak Eti ya. Tapi kenapa yang ini jarang dilirik gitu Mbak Eti yang daycare? Kayaknya kita perlu menyuarakan terus ya, memberikan saran ya. Semoga ada pengusaha-pengusaha yang mendengarkan kita pagi ini dan terinspirasi gitu ya, memberikan daycare bukan hanya CSR. Maksudnya modal daycare ini diambil gitu dari CSR. Kita ngatur aja nih Mbak Eti. Waduh. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang mau membuat daycare dan memang perusahaan juga misalnya perusahaan itu tidak ingin ada di tempatnya, itu bisa bekerja sama dengan daycare yang sudah berdiri kan gitu, yang sudah berdiri. Nah, biasanya kalau bekerja sama, otomatis kan guru bisa diambil dari daycare yang diajak bekerja sama itu, ya kan, untuk bertugas di daycare yang ada di kantornya. Benar. Nah, itu berarti kan ada MOU dan seterusnya, itu administrasi inilah ya, company lah. Tapi kalau untuk teknis di daycare sendiri, itu yang penting adalah punya SOP, kemudian punya sumber daya manusianya, kemudian
juga pengelolaannya juga harus yang pengelolanya punya kurikulum juga untuk anak-anak usia sekian sekian sekian. Betul. Gitu. Nah, itu pelatihan-pelatihan itu sebenarnya juga banyak. Gitu ya. Tapi jangan dianggap ini ribet gitu kali ya Mbak Eti ya. Tenang, ada konsultannya. Sekolah kan. Oh, konsultannya di sini loh. Iya, konsultannya di sini loh gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu ya. Perlu bantuan boleh gitu Mbak Eti ya. Ya, nanti kita bantu. Akan bantu. Pasti dibantu ya. Pasti dibantu karena kan itu untuk pendidikan di masa depan. Benar, saya nggak akan tidak membantu. Pasti membantu. Setuju ya Mbak Eti ya. Boleh. Oke, sayang sekali waktu sudah sangat-sangat terbatas nih Mbak Eti. Ada saran atau tips gitu mungkin terkait dengan daycare di tempat kerja ini, silakan Mbak Eti. Nah, kalau misalnya memang sebuah perusahaan ingin membuat daycare, silahkan dipikirkan yang 3 hal ini. Desain, kemudian transportasi, ya kan, penyangga, kemudian juga dengan sumber daya manusia yang akan berada di daycare. Itu nah, ya. Itu sementara 3 itu saja dulu. Itu dulu nah, yang harus sudah dipikirkan. Nah, baru kita dan itu kan desain tempat itu berarti kita sudah punya tempat ya. Jadi sudah ada tempat yang disediakan di kantor bahwa ada daycare di sini. Minimal seperti playground aja deh gitu. Minimal seperti itu. Kalau misalnya penjaganya nggak ada ya mungkin bisa berganti ya. Yang penting ada dulu ya. Nanti bisa di-upgrade pelan-pelan gitu. Kan nggak ada sesuatu yang langsung tiba-tiba langsung gitu ya. Ada sih, ada beberapa Mbak Eti ya kan, kalau kuat modalnya gampang lah gitu ya. Tapi semua biasanya berawal dari yang kecil dulu, jadi yang sederhana dulu, terus kemudian berkembang begitu ya sesuai dengan waktu. Dan itu kan ada trial and error-nya juga ya, nggak langsung jadi daycare yang bagus karena kan. Tapi kalau ada supervisi mungkin atau bekerja sama dengan daycare itu bisa diminimalisasi ya salahnya. Betul. Itu ya. Iya. Kalau misalnya dia mau awal dengan yang sederhana tadi, itu tadi harus trial and error kan gitu konsekuensinya. Tapi kalau misalnya memang dia bekerja sama, otomatis kan sudah ada nih ya. Betul, SOP-nya udah ada. SOP-nya udah ada, kurikulumnya ada, dan tinggal jalan aja, gitu, running aja. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Eti, waktu yang sudah dibagi ya pagi hari ini. Semoga ada yang tergerak juga ya dengan apa yang kita. Saya. Iya, nggak apa-apa, boleh beriklan.